Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem buku besar dan pelaporan. Adapun yang pertama yaitu pengertian. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data. Selanjutnya ada kegiatan dasar dalam buku besar. Kegiatan dasar dalam buku besar yang pertama ada memperbarui buku besar, yang kedua posting jurnal penyesuaian, yang ketiga menyiapkan laporan keuangan, dan yang keempat menghasilkan laporan manajerial. Selanjutnya terdapat diagram konteks sistem buku besar dan laporan. Diagramnya dapat dilihat dalam PPT sebagai berikut. Selanjutnya terdapat ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Adapun cara untuk menanggulangi ancamannya adalah yang pertama, meminimalkan resiko kesalahan input data ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Yang kedua, mempersempit akses terhadap buku besar dan membuat konfigurasi sistem, sehingga para pegawai yang diotorisasi saja yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Yang ketiga, menunjukkan bahwa nilai penting dari sebuah pengawasan pengendalian adalah untuk menghasilkan sebuah laporan mengenai seluruh perubahan terhadap buku besar secara teratur dan meninjaunya untuk memverifikasi bahwa database masih cukup akurat. Ancaman umum kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan mengenai yang tidak diotorisasi. Adapun pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko adalah yang pertama, menerapkan autentifikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar. Yang kedua, melakukan enskripsi database dan memberikan proteksi tambahan. Ancaman umum ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan proses pemulihan bencana. Kemudian aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama, aktivitas memperbarui buku besar. Sistem buku besar dan pelaporan adalah memperbarui buku besar. Terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari data sumber, yaitu subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin. Ancaman yang bisa terjadi yaitu pembaharuan yang tidak akurat atas buku besar, serta entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ancaman tersebut yaitu dengan melakukan pengendalian integritas pemrosesan data. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah posting berbagai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu aktual, penangguhan, estimasi, evaluasi, dan koreksi. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama adalah kesalahan dalam memperbaharui General Ledger dan General Report. Ancaman yang kedua, rugi, perubahan, atau pengungkapan tidak sah dan data keuangan. Ancaman yang ketiga, poor performance atau kinerja miskin. Untuk pengendalian, yang pertama, pengawasan edit input dan pemrosesan laporan pengawasan dan rekonsiliasi, dan pemeliharaan jejak audit yang memadai. Pengendalian yang kedua, sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses ke buku besar secara tidak sah, dan pengendalian terhadap pembuatan catatan voucher.
Pengendalian yang ketiga, perlu menetapkan prosedur pembuatan cadangan data atau disebut dengan backup. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan pertama menyusun laba rugi, laporan yang kedua menyusun neraca yang di dalamnya membutuhkan ayat jurnal keputusan. Yang ketiga, laporan arus kas yang menggunakan data dari laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Selanjutnya, transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang memperbaharui desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Perbedaan yang lain yaitu IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Selanjutnya, XBRL merevolusi proses pelaporan XBRL. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. File XBRL disebut yang mengandung data ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut dengan dokumen contoh. Setiap komponen data tertentu dalam sebuah XBRL disebut elemen. Selanjutnya, sebuah taksonomi adalah serangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Satu bagian taksonomi disebut dengan skema, yang merupakan sebuah file yang berisi definisi setiap elemen terdapat dalam sebuah dokumen contoh. Adapun atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama, perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Yang kedua, sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Yang ketiga, jenis data elemen. Yang keempat, jenis saldo formal. Yang kelima, jenis periode elemen. Selanjutnya, link basis penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link basis reference, yang dimana mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan. Yang kedua, link basis calculation, yang dimana menjelaskan cara mengombinasikan elemen-elemen. Yang ketiga, link basis definition, yang dimana menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. Yang keempat, link basis presentation, yang dimana menjelaskan cara pengelompokan elemen. Dan yang kelima, link basis label, yang dimana mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Selanjutnya adalah peran akuntan. Peran akuntan dapat dan harusnya memainkan peran besar dalam semua tahapan pembuatan laporan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai. Peran akuntan menggunakan pengetahuan mereka atas praktik bisnis organisasi tersebut ditambah prinsip-prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi tersebut. Ancaman yang sering terjadi yaitu pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat serta pelaporan keuangan yang curang. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengendalian terhadap integritas pengolahan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelum serta melakukan review audit. Selanjutnya, menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Contoh laporan pengendalian buku besar termasuk daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, dan daftar saldo akun buku besar. Laporan-laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya ke buku besar.
Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi dengan berbagai ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi: keuangan, pelanggan, operasi internal, dan inovasi, serta pembelian. Selanjutnya, prinsip gambar desain. Akuntan dan IS profesional dapat membantu manajemen menangani informasi yang berlebihan dengan menyiapkan grafik yang menyoroti dan meringkas fakta-fakta penting. Grafik yang dirancang dengan baik membuatnya mudah untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan hubungan. Ada beberapa prinsip yang membuat bar chart mudah dibaca. Yang pertama, gunakan judul yang merangkum pesan dasar. Yang kedua, sertakan nilai data dengan setiap elemen, bukannya label sumbu vertikal, memfasilitasi perhitungan mental dan analisis. Yang ketiga, gunakan 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Bar membuatnya lebih mudah untuk secara akurat menilai besarnya perubahan dan tren. Gunakan berbagai nuansa abu-abu atau warna, bukan pola, titik atau garis-garis. Mereka lebih mudah untuk membedakan. Selanjutnya, banyak laporan tahunan berisi grafik yang melanggar prinsip-prinsip ini. Seperti diantaranya, beberapa dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak, beberapa dilakukan dengan sengaja. Tidak ada pedoman otoritatif dalam GAAP atau audit standar yang melarang perilaku ini, meskipun hasilnya bisa menipu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Terima kasih.